Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang ibu akan absen dulu. Coba dengarkan namanya ya. Nadia Nurul Insani, Mona Lisa, Rafita Yenti, Dedi Virgo. Oke, berarti kita hadir semua ya. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan kondisi kelas kita. Apakah ada sampah yang berserakan dan mejanya tolong dirapikan. Nah, sekarang ibu akan membacakan beberapa tujuan yang akan kita capai di dalam pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama yaitu dengan kegiatan mencari tahu kegemaran anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu anggota keluarga. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks bacaan, siswa dapat menjelaskan jenis pekerjaan dan kegiatan masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu dengan kegiatan mengamati kegiatan penduduk di lingkungan sekitar, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan di lingkungan tempat tinggalnya. Lalu yang keempat yaitu dengan kegiatan mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh utama dan tokoh tambahan di dalam teks cerita fiksi tersebut secara benar. Nah, anak-anak ibu, pada pembelajaran kali ini, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu. Di sini, siapa yang gemar berolahraga bersama keluarganya? Nah, olahraga apa yang anak-anak ibu lakukan? Oke, nah jadi olahraga yang anak-anak ibu lakukan itu merupakan salah satu jenis karakteristik individu dari anggota keluarga anak-anak ibu. Nah, sekarang kita lihat pada bagian halaman 31 di buku ini ada gambar kakak dengan adik yang melakukan olahraga bersama, yaitu mereka memiliki keberagaman karakteristik yang berbeda. Yang kakaknya suka olahraga berlari dan adiknya suka olahraga bermain sepeda. Nah, sekarang melalui keberagaman karakteristik ini, kita memperoleh beberapa manfaat dari keberagaman tersebut. Ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari keberagaman tersebut. Yang pertama yaitu kita dapat lebih menghargai perbedaan. Yang kedua, dapat belajar, bekerja sama, dan berteman tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, memperkuat kesatuan dan kesatuan. Lalu yang keempat, dapat saling berbagi ilmu mengenai budaya dan adatnya. Nah, sekarang anak-anak ibu coba cari kegemaran anggota keluarga anak-anak ibu, lalu tuliskan di dalam buku latihan anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, setelah anak-anak ibu melakukan wawancara atau mencari keberagaman karakteristik dalam anggota keluarga, sekarang anak-anak ibu perhatikan buku anak-anak ibu halaman 34, yaitu tentang Kabupaten Tabanan, dan lakukan pencarian tentang kegiatan ekonomi yang dilaksanakan pada Kabupaten Tabanan tersebut. Lalu buatlah hasil yang anak-anak ibu peroleh di dalam tabel berikut ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menuliskan hasil yang telah anak-anak ibu dapatkan. Nah, anak-anak ibu, jadi setelah anak-anak ibu menuliskan pada kolom di bawah ini, ada beberapa kegiatan pertanian atau kegiatan ekonomi dari Kabupaten Tabanan tersebut. Salah satu kegiatan ekonomi dari Kabupaten Tabanan tersebut yaitu kegiatan ternak,
wisata, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tokoh utama dan tokoh tambahan. Silakan anak-anak ibu buka buku halaman 26, yaitu tentang asal mula Bukit Catu. Nah, di sini ada dijelaskan bahwa ada tambahan tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, sekarang anak-anak ibu baca, kemudian silakan dicari siapa yang tokoh utama dan siapa saja tokoh tambahan di dalam cerita tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, anak-anak ibu, setelah anak-anak ibu membaca teks fiksi tentang asal mula Bukit Catu, pastinya kalian telah mengetahui siapa saja tokoh utama dan siapa tokoh tambahan. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan di sini bahwa tokoh utama tersebut merupakan tokoh yang diutamakan dalam sebuah cerita tersebut. Sedangkan tokoh tambahan yaitu tokoh yang hanya muncul sedikit saja di dalam cerita. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu telah memahami tentang tokoh utama dan tokoh tambahan? Bagus. Nah, berarti anak-anak ibu ada beberapa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu keberagaman karakteristik individu dapat diartikan sebagai keadaan di mana setiap individu itu mempunyai keberagaman yang berbeda-beda dari segi suku, ras, agama, maupun itu ideologi dan budayanya masing-masing. Manfaat yang dapat kita peroleh dari keberagaman karakteristik individu ini yaitu yang pertama yaitu kita dapat lebih menghargai perbedaan dengan orang lain. Lalu yang kedua, dapat belajar, bekerja sama, dan berteman tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga yaitu memperkuat kesatuan dan persatuan. Lalu yang keempat, dapat saling berbagi ilmu mengenai budaya dan adatnya. Nah, lalu kesimpulan selanjutnya yaitu pengertian tokoh. Pengertian tokoh itu sendiri dapat kita lihat sebagai individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Tokoh memiliki sikap dan peran dalam membentuk cerita. Nah, tokoh ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama tersebut dapat kita lihat artinya yaitu tokoh yang diutamakan dalam sebuah cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan di dalam teks cerita tersebut. Sedangkan tokoh tambahan yaitu tokoh yang hanya muncul sedikit saja di dalam cerita dan kehadirannya pun tidak perlu atau tidak dipentingkan sekali di dalam teks cerita tersebut. Nah, anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu mengalami kesulitan di dalam pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu sekarang telah memahami ya tentang materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu untuk materi selanjutnya dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin pembelajaran kita hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.